Perguruan Tinggi Pendidikan Guru, atau yang disingkat dengan PTPG, adalah nama kampus tertua di Kota Malang dan merupakan salah satu IKIP tertua di Indonesia. Kampus ini diresmikan pada tanggal 18 Oktober 1954 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu Bapak Profesor Muhammad Yamin, yang merupakan salah satu pahlawan nasional dan salah satu perumus Sumpah Pemuda. Singkat cerita, saat ini kampus ini dikenal sebagai Universitas Negeri Malang, atau yang akrab dikenal sebagai UM. Mungkin kamu salah satu alumni dari kampus tertua di Kota Malang ini. Tapi, apakah kamu tahu jika di balik nama UM yang berada di kota pendidikan dan kota yang terkenal akan keindahan tempat wisatanya ini memiliki kisah mistis selayaknya bangunan-bangunan bersejarah lainnya? Di akhir cerita akan saya sampaikan pengalaman mistis yang paling populer di kampus ini. Baiklah, mari kita diskusikan bersama-sama kisah mistis kampus tertua di Malang. Inilah panggung kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel RN Creation. Channel ini menyajikan beragam kisah melalui media cerita bergambar. Setelah kami pantau, banyak yang bertamu tapi lupa untuk berlangganan. Subscribe dan tekan loncengnya untuk membantu kami mengembangkan channel ini dengan menyajikan karya terbaik kami untuk kalian semua. Terima kasih. Selayaknya yang terjadi di daerah-daerah atau negara-negara lain, selalu saja ada yang namanya lokasi yang dikeramatkan karena menyimpan sisi misteri atau yang sering dikaitkan dengan kisah horor, dengan tokoh-tokoh hantu yang khas di setiap daerahnya. Ternyata, beberapa titik di kampus UM ini memiliki kisah yang populer dan ramai diperbincangkan dari mulut ke mulut mahasiswa UM sendiri. Yang pertama adalah kisah keangkeran gedung J9. Konon, berbagai kisah horor kerap dialami oleh mahasiswa di gedung dan di sekitar gedung itu. Jika malam telah tiba, maka berhati-hatilah. Jika siang kampus ini kalian gunakan untuk beraktivitas, maka malam adalah giliran kami. Mungkin itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh sosok-sosok astral di UM. Ada sebuah kisah di salah satu ruang seni gedung J9 yang dijadikan penyimpanan peralatan musik gamelan. Kisah itu terjadi di sebuah gedung sekretariat HMJ yang lokasinya bersebelahan dengan gedung J9. Konon, gedung HMJ ini adalah bekas kuburan. Karena didirikan gedung di atas tanah kuburan, hantu pocong sering menampakkan diri. Ketika mahasiswa HMJ sedang melakukan aktivitas hingga larut malam, terjadi sebuah kisah yang membuat bulu kuduk merinding. Saat itu mereka ramai. Niatnya tidak buruk, sekedar menghangatkan suasana malam yang sepi. Namun, ini sepertinya bukan tempat yang tepat untuk bergurau. Dong, dong, dong. Bunyi gong dari ruangan gamelan mengejutkan mahasiswa HMJ. Sontak mereka terdiam, seolah diberi peringatan untuk tidak berisik. Zain, seorang alumni UM, juga mengalami keanehan di dalam gedung J9. Saat itu dia bersama temannya bermain game di sore hari di salah satu ruangan mahasiswa pada gedung J9. Kamu tahu kan, gimana hebohnya seorang saat bermain game dengan temannya, dan tak jarang kata-kata tak baik diucapkan. As
Mungkin karena kebisingan yang mereka perbuat, hal mistis ini terjadi. Sekelebat sosok berwarna putih berambut panjang muncul di sela-sela pintu ruangan yang sedikit terbuka pada ruangan itu. Memang terkadang hal-hal mistis itu terjadi karena akibat dari kesalahan diri kita sendiri. Unit kegiatan mahasiswa di UM adalah salah satu tempat yang ramai walau hingga larut malam. Namun, di balik aktivitas para mahasiswa UKM ini, beberapa mahasiswa mengalami kisah yang membuat bulu kuduk merinding. Kebetulan gedung UKM bersebelahan dengan gedung C9. Hampir mirip dengan kejadian mahasiswa HMC tadi. Seorang mahasiswa bernama Ovan bergabung dengan UKM seni musik di masa perkuliahannya. Dia mengalami keanehan sendiri ketika sedang di UKM seni musik. Sebuah drum yang tak digunakan seorang pun berbunyi mengagetkannya. Dia juga mengatakan sosok kuntilanak seringkali menampakkan diri dan mengganggu aktivitas anak-anak musik, terutama jika mereka berlatih hingga larut malam. Sebagai informasi, gedung C9 saat ini sudah direnovasi menjadi gedung Rektorat UM. Tempat kedua dalam kisah mistis kampus tertua di Malang ini adalah di perpustakaan UM. Konon perpustakaan ini terkenal sebagai kerajaan jin. Banyak sekali makhluk astral yang berkeliaran di sekitar perpustakaan. Bahkan ada sebuah kejadian di suatu sore hari, seseorang melintas di sekitar jalan perpustakaan itu. Lalu ada sebuah genangan air yang terlihat aneh karena waktu itu bukan musim hujan. Bahkan tidak ada hujan di hari sebelumnya. Saat genangan itu didekati, ternyata genangan air itu berwarna merah menyerupai darah. Kejadian ini diceritakan oleh Rizky, salah satu alumni Universitas Negeri Malang. Apakah kamu pernah mengalami kejadian serupa, seperti yang dialami mereka? Jika kamu adalah alumni UM juga, apakah kamu pernah mengalami hal serupa? Terutama di perpustakaan UM ini, bagikan ceritamu di kolom komentar ya. Masih belum berakhir. Kisah yang paling populer dan terkenal di Universitas Negeri Malang adalah hantu tak berkaki. Ini terjadi saat seorang mahasiswi UM sedang asik menikmati wifi kampus di salah satu taman fakultas sastra jurusan seni rupa. Ya, namanya wifi gratis. Siapa sih yang gak tertarik? Apalagi pas zaman kuliah dan kuota pas lagi nipis-nipisnya. Secara otomatis, naluri penikmat wifi kencang dan gratis pun muncul. Mungkin itu yang dirasakan mahasiswi itu. Tidak terasa, hari mulai larut malam dan sebuah bunyi telepon menyadarkannya. Dia langsung mengangkat teleponnya, yang ternyata itu dari teman dekatnya. Temannya berkata, "Awakmu gak balik ah? Wis lewat maghrib iki. Mosok lali. Saiki rumore lek wis bengi, ndek kono sering ono penampakan setan, ora ono sikile lho." Yang artinya, kamu gak pulang ah? Sudah lewat maghrib ini. Masa kamu lupa? Sekarang rumornya kalau sudah malam, di situ sering ada penampakan setan yang tak punya kaki. Merasa ketakutan, mahasiswi itu menutup telepon dan merapikan barang-barang bawaannya untuk segera pulang. Belum selesai merapikan barangnya, terdengar suara seorang lelaki yang menegurnya dari belakang. Hei, kon ketemu le mergo wis bengi. Opo mergo wis seru? Yang artinya, kamu mau pulang karena sudah malam, apa karena sudah tahu? Si mahasiswi ini pun terkejut saat melihat ke belakang,
Ternyata suara itu berasal dari sosok hantu tak berkaki, persis seperti yang dideskripsikan temannya tadi. Hingga kini, kalimat ini menjadi kalimat populer yang membuat bulu kuduk merinding bagi mahasiswa UM dan masyarakat sekitar. Terlepas dari keaslian ceritanya, sebagai pelajaran, pengalaman mistis ini mengingatkan kita tentang adab yang baik ketika kita berada di tempat umum, dalam tanda kutip, dan ketika malam telah tiba. Tidak dipungkiri lagi, kita hidup di dunia ini tidak sendirian, bukan? Makhluk gaib juga diciptakan oleh Tuhan di dunia ini. Maka, ada baiknya untuk saling menghargai satu sama lain. Ada sebuah kalimat yang diucapkan di cerita ini yang mengingatkan kita. Jika malam telah tiba, maka berhati-hatilah. Jika siang kamu sini, kalian gunakan untuk beraktivitas, maka malam adalah giliran kami. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan yang sengaja ataupun tidak sengaja yang saya perbuat. Sampai jumpa di cerita bergambar selanjutnya. Saya akan menceritakan beragam kisah yang menarik, baik itu kisah fantasi, kisah yang menginspirasi, misteri, ataupun horor. Kisah-kisah tersebut dapat kamu pilih sesuai keinginanmu di halaman playlist channel ini. Jadi, tunggu apa lagi? Like, comment, share, and subscribe, serta bunyikan loncengnya untuk mendukung channel ini memberikan karya-karya terbaiknya untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.